pertobatan yang mendalam, agar mereka sungguh-sungguh memulai hidup yang baru sebagai seorang suster ADM, menghayati spiritualitas dan karisma Ibu Serapi. Untuk itu, ya Allah yang Maha Kuasa, semoga Engkau selalu menghapuskan, memberi pengampunan dan memberi anugerah kerahiman kepada saudara-saudara kami ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mereka berbicara kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah Injil Tuhan.
kisah para rasul yang menggambarkan setelah penganiayaan besar, pewartaan Injil tidak berhenti, malah justru tersebar kemana-mana. Berita keselamatan nampaknya tidak terbendung, sehingga murid-murid Yesus kemana-mana malah memberitakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan membawa banyak orang percaya kepadanya. Yang menarik pada bacaan pertama hari ini adalah tokoh Barnabas. Barnabas disebut sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas mencari Saulus. Padahal Saulus itu sudah terkenal sebagai orang yang penganiaya. Saulus itu sebagai orang yang ditakuti. Saulus itu orang yang disingkiri oleh banyak orang. Dan dia sedang menyendiri pulang kampung ke Tarsus. Barnabas sebagai orang baik, dia pergi mencari Saulus. Padahal Barnabas itu sudah ada di dalam komunitas di Antiokhia, murid-murid pertama. Di situ murid-murid itu disebut Kristen. Dari Antiokhia, Barnabas pergi ke Tarsus. Dan di Tarsus itu dia mencari Saulus, dan nanti Barnabas akan membawa Saulus ke Antiokhia di komunitasnya. Para suster, itu bukan cerita sembarangan. Ini adalah suatu peristiwa radikal yang luar biasa. Kita tahu riwayat Saulus. Berkat kebaikan hati Barnabas, Saulus yang terkenal itu menjadi terkenal dalam bentuk yang lain. Nanti kalau para suster terus-menerus mengikuti bacaan itu, Barnabas dan Saulus ini akan menjadi partner terus. Nama Barnabas disebut dulu, baru Saulus. Setelah nanti Saulus menjadi Paulus dan namanya besar, yang disebut pertama adalah Paulus, baru Barnabas. Ya Bapa, kami mohon karunia Roh Kudus-Mu bagi kegiatan visitasi Pilatus dan semuanya di Pulau Siwa. Tuntunlah dan bimbinglah para suster dan seluruh kegiatan visitasi agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu kami berseru. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pewanan dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga turunlah berlimpah-limpah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Para suster yang terkasih, Ekaristi sudah selesai dan pergilah Anda sekalian diutus kepada Selamat pagi berkat dalam. Mohon waktu kurang lebih 5 menit. Saya akan menyampaikan beberapa hal setelah selesai pertemuan rapat besar. Rangkaian rapat besar Radio ADN Timur sesuai mandat Keputusan Kapitol Umum 24 nomor 18 telah berakhir dengan sangat baik dan menghasilkan 7 rencana tindak lanjut dari butir-butir KKU 24. Atas nama Dewan Pimpinan Umum mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras panitia, DPR dan para suster semua di Radio ADN Timur ini. Setelah mengikuti rapat besar, ada beberapa hal kegiatan dari DPU. Yang pertama, hari ini tanggal 23 kami dari DPU akan mengadakan rapat mulai jam 8 sampai selesai. Kemudian untuk tanggal 24 besok DPU bersama DPR akan mengadakan rapat mulai jam 8 sampai selesai. Lalu tanggal 25 para suster DPU periode 2023-2029 memperhatikan dan akan melaksanakan pernyataan Kapitol 24 nomor 2 bahwa visitasi DPU menggunakan waktu yang cukup untuk berada bersama para suster agar lebih mengenal dan mengalami kehidupan harian para suster dan karya-karyanya. Oleh sebab itu, saya bersama Suster Yuliana mengagendakan untuk visitasi di
25 sampai 28 April di komunitas Elopada. Tanggal 28 sampai tanggal 1 Mei di komunitas Ande-Ande. Tanggal 1 sampai 4 Mei di komunitas Umbakaribit. Tanggal 4 sampai tanggal 7 Mei di komunitas Katikolbu. Tanggal 7 sampai 14 Mei di komunitas Betebula. Pembukaan visitasi masing-masing komunitas yang dengan jumlah sedikit itu dibuka jam 10 pagi, kemudian ditutup sore hari di masing-masing komunitas. Kemudian khususnya untuk komunitas Betebula, pembukaan visitasi tanggal 7 Mei pukul 17. Ibadat penutup visitasi tanggal 14 Mei pukul 17. Kemudian tanggal 15 Mei direncanakan rapat bersama DPR. Kemudian tanggal 16 Mei rencana saya akan kembali ke Jakarta. Demikian para suster untuk pengumuman pagi ini. Terima kasih banyak. Selamat dan propisiat kepada para suster yang telah berkomitmen untuk melaksanakan hidup yang baru di komunitas masing-masing dengan segala aktivitas yang ada di masing-masing komunitas. Selamat dan propisiat. Terima kasih.